Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan, ada 5 paket Ramadan di dalam bulan suci Ramadan ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah saum, ibadah puasa. Tujuan saum itu adalah salah satunya untuk mensucikan jiwa kita. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, dalam setiap diri manusia itu terdapat 2 kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan terhadap destruktif, perkara yang buruk. Maka ini ditampilkan dengan sifat-sifat dengki, iri, sombong, kikir, dan lain sebagainya. Yang kedua, kecenderungan terhadap konstruktif, terhadap perkara yang baik. Maka ini ditampilkan melalui sifat pemaaf, kemudian pemurah, rendah hati, ya. Kemudian dengan selalu membantu orang lain, ikhlas, sabar, tawakal, dan lain sebagainya. Maka dengan kita melakukan puasa ini dapat menjauhi hal-hal yang buruk, ya. Karena kita lagi puasa. Ketika kita lagi puasa melakukan itu semua perkara yang buruk, maka itu akan merusak puasa kita, bahkan akan meniadakan pahala puasa kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kedua adalah paket Ramadan itu qiyamul lail. Ada 2 makna kalimat. Yang pertama ada kalimat qiyamul lail, maknanya adalah menghidupkan malam. Yang kedua ada tahajud, ya. Qiyamul lail itu ibadah yang kita lakukan sebelum tidur. Kalau tahajud, ibadah yang kita lakukan setelah tidur. Maka menghidupkan malam ini bisa dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan membaca kitab-kitab hadis Nabi SAW. Maka itu sudah termasuk kategori menghidupkan malam. Akan tetapi yang disebut dengan sholat tahajud ini adalah sholat yang dilakukan setelah tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar, ya. Maka Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ketika menafsirkan ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, kata kalimat fatahajjat di sini adalah asal kata dari hajada yang artinya tidur. Jadi ibadah yang dilakukan setelah tidur walaupun hanya sebentar, itu dikatakan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, paket Ramadan itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita tingkatkan bacaan Quran kita, ya. Yang tadinya malas, kita semangatkan kembali. Yang tadinya baca Qurannya hanya 1 ayat, kita tingkatkan menjadi 2 ayat, 3 ayat. Yang tadinya 1 lembar, kita tingkatkan menjadi 2 lembar. Yang 1,5 juz, kita tingkatkan menjadi 1 juz, ya. Subhanallah, peningkatan dalam ibadah dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Maka kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka ada 2 tahapan, ya. Yang pertama, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus. Ini memaknai ayat surah Al-Qadar ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Maka makna anzalnahu di sini adalah, ulama menafsirkan maknanya Allah menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus. Maknanya dari Lauhil Mahfuz ke permukaan bumi ini. Ini secara sekaligus makna yang pertama ketika Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian makna yang kedua bahwa
Al-Quran ini turun secara bertahap, memaknai ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Az-Zikra diartikan Al-Quran. Nazzalna di sini maknanya adalah turunnya secara bertahap. Jadi ada tahapan sendiri. Ketika ada suatu permasalahan di antara Nabi dan sahabat, maka biasanya suka turun firman Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suatu hukum atau penjelasan kepada Nabi dan sahabat. Contohnya seperti ketika Nabi pernah tangannya terkena goresan sehingga banyak mengeluarkan darah. Dan darah Nabi SAW itu diwadahin dengan satu mangkok, ya. Kemudian keluarnya lumayan banyak. Maka setelah darahnya itu tidak keluar kembali, maka Nabi SAW memanggil kepada sahabat, wahai sahabatku, ta'al, sini, tolong kau buang darahku ini ke belakang. Maka diambil oleh sahabat, akan tetapi darah itu tidak dibuang oleh sahabat. Oleh sahabat diminum darah tersebut. Maka sahabat kembali kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun bertanya kembali kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah engkau telah membuang darahku? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku tidak membuangnya, akan tetapi aku tadi meminum darahmu ya Rasulullah. Nabi sempat mengatakan, barang siapa yang di dalam dirinya terdapat darahku dan darahnya, maka haram jasadnya dimakan oleh api neraka. Subhanallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wahyunya, yaitu surah Al-Maidah. Bunyi ayatnya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, bahwa telah diharamkan bangkai, telah diharamkan darah, dan telah diharamkan daging babi. Maka pada saat itu turunlah ayat tersebut sehingga mengharamkan yang namanya darah. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu hanya sebuah contoh saja pada saat Al-Quran turun secara bertahap. Maka bagi kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah Quran, bagaimana tanda cinta kita terhadap Al-Quran? Maka syarat cinta kita kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, kita pelajari ilmu tajwidnya, ya, hukum-hukumnya, makharijul huruf dan sifatul hurufnya kita pelajari terus. Tahsin Al-Quran, jangan bosan-bosan kita mempelajari Al-Quranul Karim. Kita tadabburi maknanya, kita pahami maknanya. Subhanallah, karena kita alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempelajari Al-Quran dengan mudah. Kalau dulu Al-Quran tidak ada harokat, kalau sekarang ada harokatnya. Subhanallah. Tapi tetap saja sekarang Arab gondrong saja sudah susah, apalagi Arab gundul, ya. Mempelajari Arab gundul lebih susah lagi. Subhanallah. Maka kita pelajari, datangi ustaz, ya. Kita belajar secara talaki. Kalau hanya belajar sendiri, ya, itu kurang sempurna. Tapi kita datangin ustaz atau datangkan ustaz, kita belajar untuk belajar tahsin Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang keempat, bahwa paket Ramadan itu adalah iktikaf. Maka ini paket di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita perbanyak iktikaf. Maka Nabi SAW di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, beliau suka beriktikaf, ya, di masjid, beribadah, berbanyak ibadah, amal soleh. Subhanallah. Nah, karena di bulan suci Ramadan tahun ini pas berdepatan dengan adanya wabah ini, subhanallah, maka iktikaf kita di masjid atau mabit kita di masjid banyak yang ditiadakan, yang tidak ada, ya. Tapi namanya pada saat kita salat sunnah tahiyatul masjid, maka pada saat kita niatkan untuk iktikaf, maka insyaallah dengan duduknya kita sebentar itu niatkan iktikaf, maka akan mendatangkan pahala bagi kita. Subhanallah. Kemudian yang kelima, bahwa paket Ramadan itu adalah zakatul fitrah. Maka zakat fitrah ini adalah penyempurna dari puasa Ramadan kita. Wajib kita keluarkan,
ya. Saya nggak punya apa-apa Pak, kagak ada yang saya keluarkan untuk zakat fitrah, untuk makan saya susah. Berarti kita masuk ke mustahik, ya, yang berhak untuk menerima zakat. Akan tetapi di saat kita mampu, ya, Allah berikan anugerah, kemudahan rezeki harta kita, maka kita keluarkan zakat fitrah kita. Zakat malnya, infak sedekahnya kita keluarkan dalam rangka untuk membantu saudara kita, ya. Orang-orang miskin, fakir, kaum duafa dan lain sebagainya kita bantu dengan kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Zakat malnya kita keluarkan, subhanallah. Berapa besar takaran zakat yang harus kita keluarkan zakat fitrah itu? Dalam fikih disebutkan hanya satu sok. Satu sok itu 4 mud. Kalau kita literkan sekarang 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras, ya, makanan pokok kita. Subhanallah. Apakah boleh kita zakat fitrah dengan uang? Boleh. Ulama lain menyatakan boleh, mazhab lain. Namun mazhab Syafi'i tetap zakat fitrah itu harus dengan beras. Tapi kalaupun kita pengen dengan uang, maka ada ulama mazhab Imam Hanafi yang membolehkan zakat kita dengan uang. Dan itu disesuaikan dengan makanan pokok kita. Kalau misalkan 3,5 liter, kalau 1 liternya harga berasnya kita hargakan 10.000, berarti 3,5 liter 35.000. Itu masih sedikit, 35.000 mah, ya. Sebenarnya karena zakat fitrah ini kita keluarkan setahun sekali, ya, seharusnya kita justru harus memilih yang lebih besar, ya. 35.000 itu kecil, masya Allah. Maka kita dipaskan saja jadi 50.000 lah gitu. Kalau emang kita mampu, saya orang mampu Pak, 100.000 aja, gak apa-apa, lebih bagus, ya. Faman tata'wa khairan fahuwa khairul lah. Kalau kita mampu berbuat yang lebih, maka justru itu lebih baik. Subhanallah. Itulah penjelasan sedikit tentang 5 paket Ramadan yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini 1441 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berlindung pada Allah agar kita dijauhi dari mara bahaya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.